kita mau datang kepada Tuhan, kita mau persiapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa datang kepada Tuhan lewat aplikasi Zoom yang boleh kami gunakan pagi hari ini. Meskipun kami terpisah satu dengan yang lain, namun kami mau satukan hati kami untuk memuji Tuhan. Tuhan tolong kami supaya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memulai dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita sapa sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nanti Kakak Reva berdoa buat memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru yang Kau berikan pada kami semua sampai hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah anak sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.
Shalom adik-adik semuanya yang di rumah. Ya, yang bisa mendengar kakak bisa lambaikan tangannya yuk. Yang belum buka videonya, buka videonya dulu yuk. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Ayo yang di rumah kita semua bangkit berdiri, kita mau bawa pujian kepada Tuhan. Kevin, belum berdiri Kevin. Nixon, Wan. Terus ada Jessica, Sinta, Senan. Ayo semuanya kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bawa pujian kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 hale. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita masih tetap bangkit berdiri. Semua yang di rumah bersukacita. Ya, kita mau angkat lagi pujian kita dengan pujian bangkit serukan nama Yesus.
Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita duduk yang manis, kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menolong kita. Mari kita mau angkat pujian firman Tuhan, ku dengar dan ku simpan di dalam hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi kita katakan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Mari kita ambil sikap doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dan nanti yang berdoa Tante Nora akan berdoa buat kita. Ayo semua adik-adik yang di rumah dan di gereja matanya ditutup. Tangannya dilipat, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka telinga kami. Kami mau buka seluruh hidup kami buat firman Tuhan diberitakan pagi hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat mempersembahkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kami yang ada di rumah, Tuhan memberkati kami yang ada di gereja, biar hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan juga menjamah jaringan agar kami dapat terima dengan baik di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami mau sambut firman Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semua adik-adik, apa kabarnya? Ayo sekarang yang mau ditanya yang jawab satu orang saja ya. Yang jawabnya Kenzo sama Davina. Apa kabarnya semua anak-anak? Davina sama Kenzo yang jawab bersama Yesus. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, tapi nggak kedengaran. Tunggu ya. Suaranya kedengaran nggak? Selo kedengaran nggak suara Davina tadi? Selo kedengaran nggak suara Davina tadi? Bisa Kak? Nah, adik-adik di rumah, di gereja ada Cece Reva, ada Kak Iis, ada Kak Yopi, ada Kak Elsa, juga ada Kak Andre, ada Kak Rizky.
Satu lagi tadi siapa ya? Ada Kak Alen. Nah, ada juga teman kita di sini, Lisa dan Henok. Yeay, kita semua datang kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, semua sehat? Coba kita tes lagi ya, satu kali lagi ya. Nanti Davina sama Kenzo, apa kabarnya? Jawab. Tadi nggak kedengeran, kita tes ulang. Bisa kedengeran nggak suaranya? 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, baru lantang suaranya kedengaran. Sekarang Davina udah tambah gemuk ya. Semua sehat-sehat, gemuk, diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, semua sehat, semua mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa di sini yang tahu mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab dan di dalam hidup kalian? Siapa yang tahu? Apakah mukjizat pertama yang Tuhan nyatakan? Mengubah air menjadi anggur. Wah, terima kasih, mengubah air menjadi anggur. Ada yang lain yang mau jawab? Menyembuhkan orang lumpuh. Ya, menyembuhkan orang lumpuh. Ada lagi yang lain? Menenangkan badai petir. Meredahkan badai petir. Terima kasih, Lowi. Ada yang lain lagi? Merendahkan orang mati. Siapa? Ciu nggak kedengeran. Membangkitkan orang mati. Oh iya, hebat. Membangkitkan orang mati. Ada lagi yang lain? Memberi makan 5.000 orang. Memberi makan 5.000 orang. Itu mukjizat-mukjizat sebagian yang kita tahu dari Alkitab. Sekarang apa mukjizat terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing? Ada yang tahu tidak? Ternyata kita ini menurut Roh Kudus. terbesar. Roh Kudus, ya puji Tuhan. Tuhan mau tinggal dalam bejana tanah liat ya. Itu mukjizat juga karena Tuhan sayang sama kita. Ada yang lain lagi? Apa? Keselamatan. Puji Tuhan. Ya, keselamatan itu mukjizat yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena apa? Semua orang itu berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita menerima keselamatan Tuhan. Kita dipindahkan dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Itu mukjizat yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau lihat satu mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada seorang yang bernama Lazarus. Siapa namanya? Ada yang mau? Lazarus. Ya, terima kasih Stefan. Lazarus, adik-adik, pada suatu hari Lazarus ini sakit keras. Itu terdapat di dalam kitab Yohanes ayat yang ayo buka Alkitabnya. Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab Injil. Matius. Yohanes pasal 11. Matius 11, ceritanya tentang Lazarus dibangkitkan. Udah dapat ya? Puji Tuhan. Nah, adik-adik. Yohanes berapa, Kak? Yohanes 11. 11. Ayat yang kita mau lihat satu ayat buat hafalan kita semua. Sebelum dimulai cerita. Sudah dapat? Kitab Yohanes 11 ayat yang ke-25. Siapa yang sudah dapat angkat tangannya begini? Puji Tuhan. Cepat, yang lain yang belum ketemu cepat angkat tangannya. Yang angkat tangan, puji Tuhan. Ya, hebat, anak-anak hebat. Oke, sekarang kita baca Alkitab kita di rumah dengan suara yang lantang masing-masing. Jangan dinyalain speakernya. Baca yang kuat di rumah masing-masing. Yohanes 11 ayat yang ke-25, beginilah firman Tuhan. 1,
2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu ayat hafalan kita. Satu orang yang mau mengulang ayat ini dari rumah. JJ. Baca yang lantang, J. Ayo. Yang lain simak, JJ akan baca dengan keras buat kita semua. Ayat berapa, Kak? Ayat 25. Enggak kedengeran? Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, terima kasih JJ ganteng. Terima Kak. Sekarang kita pegang jari kita satu. Buat gini. Akulah kebangkitan dan hidup. Ayo semua di rumah. 1, 2, 3. Satu aja dulu, satu baris dulu. Pegang jarinya seperti ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Udah? Gini yang kedua. Barang siapa percaya kepadaku. Pertama lagi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Satu kali lagi. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini apa nih? 0. Ini lagi 0. Ini 1. Tuhan Yesus buat 100% dalam hidup kita. Ayo, hafal? Coba, 0 pertama apa bunyinya? 0 pertama apa bunyinya? Silo. Barang siapa? Barang siapa percaya kepadaku. Nah, 0 ketiga. Daniel. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oh, puji Tuhan. Sekarang tutup Alkitabnya. Ayo sama-sama bilang seperti ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi angka 100. Ingat ya. Ayo, 1, 2, 3. Coba nyalain aja speakernya. Biar kakak semua di sini dengar. 1, 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya Kepadaku, Ia akan hidup. ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan. Jadi ingat ya. Sudah mati. 100 jadi ya. 1 yang pertama, akulah kebangkitan dan hidup. 0 yang kedua, sebenarnya nggak usah pakai 00 ya, biar nggak bingung mereka nih. Tapi kita mau buat bahwa di dalam Tuhan, kita semua menerima anugerah Tuhan sempurna. Angka 100 itu sempurna kan? Ya sempurna, mukjizat Tuhan juga mau dinyatakan kepada semua orang yang mau percaya. Adik-adik, sebelum kita kakak mau lanjutin, kakak mau ajak adik-adik untuk melihat cuplikan pendek satu film supaya mengerti seperti ini ternyata. Ya, bisa Kak? Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Tetapi Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar
kepada Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh, Tuhan Yesus mendengar kabar itu. Dua hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama 4 hari. Maria menangis menemui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun menangis juga. Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu mereka mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar kubur. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan berjalan. Maria dan Marta sangat bersukacita dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Di dalam Alkitab bilang ada 3 orang bersaudara, Lazarus, Marta, dan Maria. Tadi yang kita tonton singkat itu, Lazarus itu menderita sakit. Pada waktu dia sakit, saudaranya yang mengasihi dia ini mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus merencanakan bahwa memang kuasanya harus dinyatakan kepada semua orang, jadi Tuhan Yesus 2 hari kemudian dia baru pergi ke kota Betania itu. Nah adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus sampai ke Betania, ternyata Lazarus itu sudah mati. Karena sakitnya dia mati. Dia dikuburkan. Saudara-saudaranya tadi nangis. Dia sangat sedih karena saudara yang dikasihinya itu mati. Dan akhirnya Lazarus dikuburkan dalam kuburan batu. Adik-adik, pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus datang, 2 saudaranya yang bernama siapa tadi? Siapa case-nya? 2 saudara Lazarus. Maria dan Marta. Oh iya, Stefan. Duluin case-nya. Pintar. Nah adik-adik, waktu itu, waktu dia lihat ada Tuhan Yesus datang ke kotanya, mereka langsung kejar berteriak kepada Tuhan Yesus, mereka nangis. Tuhan Yesus, mereka menceritakan bahwa saudara yang dikasihinya itu sudah mati. Dan akhirnya waktu Tuhan Yesus melihat Marta dan juga Maria menangis, Tuhan Yesus, Alkitab bilang apa? Tuhan Yesus juga menangis. Karena apa? Adik-adik, dari cerita ini kita dapat apa? Karena Tuhan Yesus itu mengetahui setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Dia mengetahui keberadaan kita, dia mengetahui apa yang menjadi kesulitan adik-adik, apa yang menjadi pergumulan setiap kita. Tuhan mengetahui dan Tuhan juga mau peduli atas setiap apa yang kita alami. Tuhan gak tinggal diam karena dia sayang sama kita. Kalau kita bersedih, Tuhan Yesus mengetahui dan dia juga mau menghibur kita. Adik-adik ingat cerita Oma yang kemarin ya, kehilangan barang. Itu sedih tidak? Sedih. Kisah perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Iya.
Iya, waktu kita kehilangan barang, kita akan sedih. Begitu juga saudara-saudaranya ini, kehilangan saudaranya sampai mati. Dia begitu sedih. Tapi Tuhan Yesus mau memberikan kuasanya kepada semua orang pada waktu itu. Dan juga menyatakan kasihnya kepada Marta dan Maria. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, di dalam Alkitab nanti baca ya, dalam Yohanes 11. Tuhan Yesus bilang seperti ini, jangan bersedih, aku akan membangkitkan dia dari kematiannya. Terus Marta bilang, ya Tuhan aku percaya. Padahal maksud Tuhan dia mau membangkitkan saat itu juga Lazarus. Tapi Maria dan Marta berpikir memang benar nanti semua orang akan dibangkitkan dan dikumpulkan Tuhan dalam kemuliaan di sorga. Pikir Marta seperti itu. Ternyata padahal Tuhan mau, saat itu juga Tuhan mau menyatakan mukjizatnya kepada Lazarus. Waktu dia nangis, dia cerita, Tuhan Yesus berkata seperti itu, Martanya bilang, aku percaya Tuhan, aku percaya. Nah, dari cerita ini, sebentar kita potong, kita tangkap dulu diri kita. Waktu kita kehilangan, biasanya kita ngambek, kita lupa. Rasanya kurang percaya diri, nggak percaya. Nanti kalau mamanya bilang seperti ini, ya udah barangnya hilang, nanti kalau mama punya uang, mama ganti ya, kita beli yang baru. Nggak mau ma, nanti mama bohong, nanti mama nggak tepati janji. Atau lama nanti mama berikan mainan yang baru. Biasanya seperti itu kan anak-anak kan. Kalau misalnya sudah hilang, mau saat itu juga harus ada. Nah, tapi adik-adik pada waktu itu terjadi seperti ini. Marta dan Maria itu bersedih hati. Waktu Tuhan Yesus bilang seperti itu, mereka langsung, Tuhan, aku percaya kepadamu. Padahal percayanya Marta itu percayanya, oh iya ya nanti semua orang itu kalau yang sudah mati akan dibangkitkan semua, berkumpul bersama dengan Tuhan di sorga. Tapi Tuhan senang lihat iman Marta dan Maria. Tuhan senang sekali karena imannya iman yang bertumbuh jauh ke depan. Mengerti akan firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus lebih hebat lagi. Dia mau menyatakan kuasanya dan membuktikan perkataannya saat itu juga kepada Lazarus. Tuhan bilang, jangan bersedih. Aku akan membangkitkan dia dari saat ini juga dari kematiannya. Tapi Tuhan, kata Marta, dia sudah mati selama berapa? 4 hari. Kalau sudah mati itu apa? Wen. Kalau yang sudah mati 4 hari, biasanya sudah apa Wen? Bau. Iya bau, bener baru nggak muka. Ya, tapi jangan sambil makan dong. Makanya kalau orang mati itu harus diinjak borak biar tidak bau. Iya ya. Nah, adik-adik Alkitab bilang seperti itu. Nanti lihat ya di Alkitabnya. Tapi Tuhan dia sudah 4 hari nih. Pasti dia sudah bau. Tuhan bilang, buka kuburannya. Buka pintu kuburannya. Semua orang bingung, semua orang heran-heran semua. Wah, tapi mereka taat kepada perintah Tuhan. Waktu dibukain pintu, Tuhan bilang kepada Lazarus, Lazarus bangkit, Lazarus keluar. Semua orang terheran-heran. Semua orang menunggu-nunggu nih. Benar tidak nih perkataan Tuhan Yesus? Tapi ternyata benar adik-adik, Alkitab juga berkata seperti itu yang kita percayai. Lazarus bangkit, seperti yang kita tonton tadi ya. Dia keluar dari kuburannya, masih berlilitkan kain kafan. Dia bangkit dari antara kematian. Nah adik-adik, waktu Lazarus bangkit itu menjadi kesaksian bagi Marta, bagi Maria, bagi semua orang yang ada dan bagi kita sampai hari ini. Kalau mukjizat Tuhan Yesus itu dapat membangkitkan orang dari yang mati menjadi hidup. Ya, Tuhan Yesus yang dapat melakukan itu. Waktu Tuhan melakukan itu, semua musuh-musuh Tuhan Yesus punya musuh nih. Siapa musuh Tuhan Yesus? Petris. Siapa musuh Tuhan Yesus? Musuh Tuhan Yesus ketakutan. Dia malu, dia tidak dapat
menyangkal apa perbuatan Tuhan. Siapa musuh Tuhan Yesus, Beatrice? Menurut Beatrice? Mungkin iblis. Ya, iblis, roh-roh jahat, bahkan orang-orang Farisi itu tutup mulut dia, tidak berani ngomong karena memang Tuhan Yesus sendiri yang dapat melakukan itu. Ya, kuasa jahat juga bisa, wah hanya Tuhan Yesus, tunduk kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang kepada orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bukan semua hal yang ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam sekolah kita, dalam permainan kita, dalam keluarga kita. Tapi Tuhan senang iman kita itu percaya kita kepada Tuhan bahwa setelah mati nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan kekalnya, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi adik-adik, siapa yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau mukjizat Tuhan Yesus itu dulu terjadi, sekarang bisa terjadi tidak? Masih bisa. Masih bisa, betul. Asal kita Saya. Wah, puji Tuhan, asal kita percaya. Tuhan bilang, kalau hatimu tidak bimbang, kau dapat berkata kepada gunung ini, pindah gunung. Gunungnya akan tunduk kepadamu. Tapi hatinya tidak bimbang. Orang kadang-kadang kenapa mukjizat tidak terjadi dalam hidupnya? Karena hatinya bimbang. Mungkin kita tidak meminta hal-hal yang besar, yang hebat seperti itu ya. Kita dapat meminta hal-hal yang sederhana supaya mukjizat Tuhan dinyatakan tiap hari dalam hidup kita. Apa itu? Waktu kita bangun pagi, kita dapat menghirup udara segar. Itu mukjizat dari Tuhan. Coba kalau nggak bernapas lagi, kita sudah pindah alamat, nggak lagi di kamar kalian. Ya, itu mukjizat Tuhan. Waktu kita bisa menikmati kehidupan dalam keluarga. Kalau bisa napas alamatnya di surga. Apa kayak itu, Lowi? Kalau nggak bisa napas nanti ganti alamat ke surga. Iya, betul. Ganti alamatnya. Ke neraka. Ya, jangan sampai. Iya, betul. Ada alamat 2 nih, kata Lowi. Dengar teman-teman, ada 2 alamat. Waktu kita bangun pagi, kita nggak bernapas, kita sudah pindah alamat. 2 alamatnya, entah masuk surga, entah masuk neraka. Kalau nggak percaya sama Tuhan, masuk kemana? Neraka. Wah, makanya kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena yang berkenan kepada Tuhan adalah percaya. Percayanya siapa? Percayanya saya sendiri kepada Tuhan. Percayanya Henok. Percayanya Lisa kepada Tuhan. Percayanya semua anak-anak yang ada di rumah kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam kesulitan, dalam suka, kalau senang, ini jangan dulu ya yang sedih-sedih. Kalau senang nih, tetap percaya kepada Tuhan. Oh, dapat mainan banyak, dapat baju baru, dapat apa lagi? Oh, diajak main-main, diajak rekreasi oleh papa mama, itu kan senang-senang ya. Kita tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah yang melindungi kita. Ya, yang terus menyertai kita ya, kemanapun kita berada. Tuhan selalu memberkati setiap anak-anak yang menaruh percayanya hanya kepada Tuhan. Alkitab bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Kita punya papa mama di rumah, punya kakak yang bisa membantu kita dalam kesulitan kita ya. Kak, bantu aku nih, pelajarannya sulit. Tapi terlebih dari itu, Tuhan mau ingatkan kita, kalau punya kesulitan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku nih, pelajaran hari ini sulit. Beri aku kemampuan, beri aku kekuatan. Belajar, minta bantu kakaknya. Tuhan akan memberkati kita semua. Ya. Nah, adik-adik, setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup kekal di sorga setelah mereka mati di bumi ini. Nanti waktu kita semua mati di muka bumi ini,
kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Tuhan Yesus. Amin. Ada yang mau ditanya tidak? Adik-adik? Kapan foto? Ya, nanti dulu fotonya. Kalau Tuhan Yesus berkuasa atas yang hidup, Tuhan juga berkuasa atas yang mati. Sama seperti Lazarus, Tuhan berkuasa atas orang mati, tapi Tuhan juga berkuasa atas semua yang hidup yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang berkuasa. Apa itu berkuasa? Lowi. Apa itu? Kayak raja. Kayak raja. Ya, yang jawab. Kalau dibilang Tuhan itu berkuasa, menurut Lowi apa? Artinya itu menurut aku itu dia kayak jadi raja di bumi dan tujuannya kayak pengen menguasai bumi gitu loh. Oh, pintar. Kasih tepuk tangan. Tapi menguasainya dengan baik. Pintar. Dia menjadi Tuhan dan Raja yang berkuasa atas hidup kita, yang berkuasa atas bumi. Wis, pintar semua anak-anak ini, hebat. Aduh, luar biasa. Ya, luar biasa sekali kalian. Mekot by Lowi. Apa? Mekot by Lowi. Tidak, dia dapat ilmu juga. Ya, semua adik-adik diberkati. Ya, semua kita diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Taruh dalam hatimu. Kalau dimarahin papa mama, apa papa mama benci sama kita? Apa papa mama itu enggak senang sama kita? Gimana, Chen? Kalau papa mama marah sama kita, menurut Chen, apa mereka benci? Tidak, malah sayang dikasih tahu. Ya, karena dia sayang, dia kasih tahu kita supaya kita ada di jalan yang benar. Begitu juga Tuhan. Tuhan mau lewat segala kejadian, lewat segala keadaan, kita mau percaya kepada Tuhan, biar kita bertumbuh semakin hari semakin sayang kepada Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan. Ya, taruh dalam hatimu, Yesus, biar Yesus yang bertahta dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Raja yang menguasai seluruh hidup kita. Ya, karena Tuhan Yesus itu berkuasa di bumi, berkuasa di sorga, bahkan dalam kematian, dalam maut, Yesus itu yang terhebat, dia berkuasa. Adik-adik, kita mau berlindung, kita mau percaya sungguh-sungguh lagi, biar iman percaya kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena iman itu berkenan di hati Tuhan. Iman percayanya JJ, iman percayanya Jessica, iman percayanya Kalista bersaudara. Kita semua, iman kita itu berkenan di hati Tuhan. Waktu kita bilang, Tuhan Yesus, aku percaya, aku mengasihimu, Tuhan senang. Apalagi waktu kita melakukan firman Tuhan. Sekarang kita mau melakukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang datang buat hidup kita pagi hari ini? Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, mau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh nih bukan kayak kemarin. Kemarin itu percayanya sedikit. Hari ini bertambah lagi, besok bertambah lagi, besok bertambah lagi. Sampai seluruh hidup kita itu dipenuhi oleh air kehidupan sorgawi. Seluruh hidup kita itu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya, kita terikat, kita tenggelam di dalam kasih Tuhan. Ya, semua anak-anak diberkati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Ya, semua tutup matanya. Semua tutup matanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan, kami sudah dapat menerima pelajaran singkat dari firman-Mu bahwa Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan setiap orang yang mati.
Kalau orang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membangkitkan setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Jadikanlah setiap kami anak-anak yang menaruh harap kami, percaya kami hanya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau selalu berseru-seru kepada Tuhan, kami mau memanggil nama Tuhan, kami mau melekat kepada Tuhan, kami mau semakin hari cinta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang berhati lembut, supaya firman itu bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati Papa Mama, berkati semua kakak-kakak dan adik-adik kami, berkati guru-guru sekolah minggu yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati oma opa dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mau akhiri sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dapat hidup yang kekal walaupun kita sudah mati. 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya adalah kalau jika kita sudah mati, kita akan hidup lagi di surga. Jika kita percaya dengan Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita udah mati, kita bakalan bangkit kembali. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi artinya kalau kita percaya kepada Tuhan walaupun kita sudah mati, kita bisa hidup kembali. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya walaupun tubuh jasmani kita sudah mati, tapi iman percaya kita tetap hidup dalam Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, saat kita mati kita masih bisa hidup di surga. 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan tetap hidup bersama Tuhan di surga walaupun kita sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya jika kita percaya kepada Tuhan Yesus walaupun badan jasmani kita sudah mati, tetapi roh kita akan tetap hidup di dalam Tuhan. Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya saat kita mati, kita akan hidup kembali di surga. Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Maksudnya walaupun kita sudah mati secara manusia, roh kita masih hidup di dalam Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya kalau percaya kepada Tuhan, kita sudah mati, kita akan bangkit kembali. 11 ayat 25, Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, walaupun kita sudah mati, tetapi masih ada kehidupan dalam Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, kalau badan kita sudah mati, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya kalau percaya kepada Tuhan, kita sudah mati, kita akan bangkit kembali. Yohanes 11 ayat 25, Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan hidup dan mati. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25, Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya adalah barang siapa kita yang percaya dan berpegang kepada Tuhan Yesus, walaupun kita sudah mati, kita akan tetap hidup dan keselamatan kita tidak akan hilang selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya dari ayat ini, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kita sudah mati, kita tidak akan mati, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya ketika kita percaya Tuhan Yesus, mukjizat itu akan ada. Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, kalau kita sudah mati di dalam bumi, tapi nanti kita akan dibangkitkan kembali pada saat hari penghakiman. Kalau kita orang yang percaya, kita akan bersama Tuhan Yesus di surga. Tetapi kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, nanti kita akan masuk ke neraka bersama iblis dan selamanya kekal di sana. Terima kasih.